begitu jalanin operasi, tau-tau kayak gini gitu kan. Itu berapa hari itu saya nangis terus gitu, Bu. Baik, saya mau bertanya sama Dian nih. Dian Anggraini ini baru menjadi osteomed. Kurang lebih 3 bulan ya Dian ya? Iya, Bu. Baru 3 bulan. Jadi saya pengen tahu ceritanya juga. Bagaimana awalnya, terus adaptasinya, penerimaannya bagaimana gitu. Sebenarnya masih proses adaptasi sih ya, Bu, sekarang gitu. Tapi ya enjoy aja lah kalau saya sih gitu. Maaf nih, itu Miss Pipit, Nurse Pipit sudah muncul. Pipit, halo Pipit. Halo Pipit, selamat malam. Malam Mbak Pipit. Suaranya nggak keluar, Pit. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Iya, terima kasih sudah hadir. Malam kenal ya buat Pak Umbu. Aku lihat Pak Umbu di Google. Oh begitu. Aku udah baca. Yang mana itu? Aku waktu baru-baru habis operasi, aku kan searching tuh. Kayak apa sih, kayak gimana sih gitu kan. Ceritanya kayak gimana sih. Termasuk Bu Yuliana juga aku lihatnya di Google. Oh gitu. Di Google yang masalah apa ini? Masalah stoma itu. Oh, stoma ya. Iya, itu. Saya malah belum pernah lihat. Sama Pak, saya juga nggak lihat, tahu-tahu dikasih tahu. Ibu kan ada di Google, coba di Google, deh. Iya. Iya, akhirnya saya buka, betul. Itu udah lewat 2 tahun, baru tahu saya. Itu ada. Ayo Dian, sekarang gantian Dian cerita nih. Iya, kalau awalnya sih masih ceritanya sebenarnya hampir sama kayak Pak Umbu ya, gitu. Sembelit, terus sering minum obat pencahar dan BAB-nya berdarah gitu. Hampir sama saya sama Pak Umbu gitu. Cuma pada saat operasi saya kan gagal karena nggak bisa diangkat, belum bisa gitu. Tapi tiba-tiba begitu selesai operasi itu saya tahu-tahu kok begini gitu loh. Jadi saya tuh nggak dikasih tahu kalau nanti bakalan begini gitu, nggak dikasih tahu. Gitu. Cuma yang dikasih tahu ibu nanti operasi mudah-mudahan opsinya tuh begini gitu doang. Tapi kemungkinannya itu kan awalnya emang udah dikasih tahu. Saya sebelum jalanin operasi itu saya berobat ke klinik gitu kan. Klinik tuh udah kasih tahu ini sepertinya gejalanya gejala kanker usus gitu kan. Kalau ibu, karena saya jujur aja awalnya saya sakit ini mungkin kesalahan saya sendiri juga sih gitu. Bisa kayak gini gitu. Nanti ibu bakalan begini, kalau orang klinik bilang ibu nanti bawa-bawa kantong gitu ya. Jadi saya agak ketakutan gitu, takut banget gitu kan. Saya nggak mau begitu gitu kan. Tapi nggak kebayang di diri saya gitu kan, bakalan kayak gini gitu. Begitu jalanin operasi, tau-tau kayak gini gitu kan. Itu berapa hari itu saya nangis terus gitu, Bu. Selesai operasi itu, Allah. Nangis terus deh pokoknya. Di situ cuma ada suami saya aja yang jadi yang mensupport saya gitu. Sampai sekarang sih saya lama-kelamaan kalau saya sedih terus ini nggak beres ini gitu kan. Termasuk saya waktu ketemu Bu Yuliana di YKI itu kan waktu mau jalanin proses kemo, itu saya nggak mau kemo gitu. Tapi sama Bu Yuli kan dikasih semangat ya gitu kan.
akhirnya saya putusin maulah saya kemo gitu. Cuma kalau sekarang ini masih adaptasi sama si kalau saya suka kasih julukan, jadi biar saya enjoy sama dia ini gitu. Sama si baby ini gitu kan. Gitu. Jadi biasanya juga enjoy gitu, Bu. Emang seperti yang Pak Umbu bilang, kalau misalkan itu tergantung orangnya gitu. Dia mau sedih terus atau mau tenggelam terus di masalah-masalah yang begini yang dia merasa paling menderita gitu kan, yang nggak selesai-selesai gitu. Makanya saya putusin, kan orang itu kan cuma bisa kasih tahu, mensupport, tapi kan kembali lagi ke diri saya. Kalau diri saya nggak mau bangun, nggak mau ibaratnya nggak mau ngelawan gitu ya, nggak bisa gitu. Kan Bu Yuliana waktu itu bilang begitu ya ke saya. Iya, betul. Kembali lagi ke orangnya. Saya cuma ngasih motivasi ya, untuk dukungan. Kalau suruh ini nggak bisa lah istilahnya. Iya. Tapi saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh para ostomit ini, jadi saya bisa bicara bahwa harus begini, harus begitu. Nah, kalau diturutin ya bersyukur. Biasanya kalau diturutin ya berlanjut lah gitu istilahnya. Iya benar Bu, itu. Sampai sekarang saya juga kadang kalau lagi agak-agak galau gitu kan ya, namanya perempuan kadang-kadang kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak gitu kan. Cuma kalau lagi, biasanya kendalanya saya kalau pas lagi mau sholat ya, kadang saya udah bersihin gitu ya, datang lagi ini gitu kan, kayak gitu. Paling gitu aja sih yang masih sampai sekarang. Tapi ya udahlah, saya jalanin aja lah, enjoy aja lah. Sebetulnya Dian, kalau untuk sholat itu sudah ada fatwanya bahwa bagi ostomit itu ada aturannya. Jadi kalaupun kita sudah ambil air wudhu, terus pada saat sholat keluar atau kentut, itu tidak membatalkan sholat. Jadi ada istilah apa gitu, lupa aku apa namanya gitu, yang memang itu sudah difatwain. Nanti kalau memang itu aku kirimin deh. Aku kirim itunya, fatwanya. Jadi tidak menghalangi. Karena pokoknya yang penting awalnya kita sudah wudhu, udah ambil air wudhu, pada saat kita menjalankan sholat, tahu-tahu kentut atau tahu-tahu kita nggak bisa nahan itu. Tahu-tahu keluar, itu tidak membatalkan sholat. Nanti saya kirim. Itu namanya fatwanya ya. Jadi kadang-kadang saya itu ya, kadang-kadang keselnya bulak-balik gitu kan. Cuma kan saya nggak tahu. Tapi akhirnya endingnya sebetulnya sih nggak perlu itu, karena ada fatwanya. Gitu ya. Terus, Pit, ada yang mau ditanyakan, Pit? Ini ostomit baru, Pit, baru 3 bulan. Tapi udah luar biasa ini, baru 3 bulan tapi udah luar biasa. Ya, Ibu Dian, mungkin boleh sharing nggak awal-awal Ibu Dian merawat stoma itu, Ibu Dian mendapat informasi dari mana, terus diajarin sama siapa, dan menurut Bu Dian sebenarnya untuk proses adaptasi itu seberapa penting sih kita mendapatkan edukasi atau penjelasan sebelum dilakukan operasi ataupun sesudah dilakukan operasi? Sebenarnya penting banget sih kalau menurut aku gitu. Soalnya orang itu kan tipenya beda-beda. Kalau ibaratnya kalau yang dia kan orang kan ada yang strong, ada yang ringkih gitu kan, ada yang sedang-sedang saja gitu. Ya kalau lagi pas orangnya strong kayak misalkan kayak Pak Umbu kan termasuknya, kalau menurut aku dia orangnya strong juga gitu kan, nggak yang nggak dipikirin lah gitu kan. Tapi kan kadang-kadang perempuan kan nggak semuanya juga strong gitu kan. Kalau kayak Bu Yuliana mah udah pasti strong gitu. Gitu kan. Kalau pas ketemunya yang tipikal orangnya yang penyedih, terus susah terima kenyataan gitu kan, repot juga gitu, kasihan juga dianya gitu kan, kasihan juga orangnya. Tapi kalau dia udah diedukasi sebelumnya, paling tidak
dia punya pegangan gitu kan. Ya bayangan harus ya. begini. Nanti Iya, apa gitu. Itu saya juga termasuknya, saya nggak dijelasin gitu kan. Saya nanti harus gimana, nanti itu bagaimana, itu nggak ada edukasinya. Jadi saya tuh searching sendiri di Google. Termasuk saya baca ceritanya Pak Umbu, ceritanya Bu Yuliana yang lagi naik bis dan lain-lain. Pak Umbu juga yang lagi melukis nggak bisa duduk lama gitu. Itu saya baca semuanya gitu. Makanya saya gini, oh banyak juga ternyata ya gitu kan. Mungkin di zaman Pak Umbu sama Bu Yuliana itu masih susah banget gitu. Sekarang kan udah gampang. Iya, zaman saya tahun 96 nggak ada komunitas. Apa? Iya. Sendiri. Sekarang sudah. Makanya saya bayangin gitu kan, oh betapa sulit ya mereka gitu kan. Sekarang saya udah gampang ibaratnya gitu. Udah ada komunitasnya. Terus untuk dapetin kantong itu dari rumah sakit saya nggak pernah dapet kantong itu gitu. Jadi saya beli sendiri. Jadi kalau yang kualitas kantong yang dari rumah sakit, jelek banget gitu, jelek banget deh gitu. Jadi kayak kantong plastik biasa, kayak plastik untuk bungkus gula, ya kacang gitu atau apalah gitu. Kata saya gini, kok begini ya gitu. Harusnya kan rumah sakit menyediakan yang bagus lah gitu kan, paling enggak gitu. Apalagi baru gitu kan, lihatnya kayak gini gitu kan. Kok begini sih? Termasuk saya waktu awal-awal tuh, kok begini, nangis terus saya gitu. Alhamdulillahnya sih suami saya ngerawat saya tuh sampai sekarang sih sebenarnya, alhamdulillah. Tapi dia menerima lah, itu yang saya bersyukurlah ya. Saya lah gitu. Dia juga nggak ada masalah, mendukung saya apa adanya, menerima saya gitu. Jadi ya kenapa saya harus sedih gitu kan. Terus Ostomed juga banyak yang pakai kayak gini kan, bukan saya doang gitu. Jadi ya saya harus move on gitu. Begitu kan, kasihan juga anak-anak saya. Saya punya anak saya tuh ada yang disabilitas. Jadi dia butuh saya. Jadi saya harus kuat gitu. Kalau anak disabilitas kan benar-benar tergantung sama ibunya gitu. Kalau sayanya lemah, kasihan dia, kasihan mereka, anak-anak saya gitu. Makanya saya harus kuat lah gitu. Dan rumah sakit sebenarnya memang harus banget, penting banget ngasih edukasi itu. Jadi pasien itu benar-benar siap gitu. Jadi istilahnya perawat stoma di setiap rumah sakit harus ada. Ya, iya, betul Bu Yuliana. Perawat stoma itu untuk kita sebagai ostomed itu sangat-sangat penting. Itu banget Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan lain? Boleh nggak aku tanya lagi nih? Sama berhubungan sama pertanyaannya hampir sama tadi kayak Pak yang ditanyain Pak Umbu untuk perihal pribadi ya Pak, hal yang pribadi lah gitu. Itu kalau saya sampai sekarang saya masih minder Pak gitu. Saya masih minder gitu. Nggak tahu ya, mungkin kalau Bapak kan laki-laki, kalau saya kan perempuan gitu. Jadi saya masih ada rasa nggak tahu deh. Jadi, saya minder aja gitu sama suami. Padahal suami saya tahu kondisi saya gitu. Tapi saya masih, dan itu jadi ambiar semuanya, jadi nggak fokus lah gitu. Mungkin saya masih adaptasi untuk yang itu gitu. Coba kalau umpamanya pakai kantong, itu kan transparan ya. Kalau transparan kan kelihatan. Terus kalau Pak Umbu kan ditutupin pakai handuk atau apa, ribet. Coba seperti ini. Ini kantong. Oh gitu. Lucu. Ada boneka-bonekanya. Jadi pakai kain katun aja. Jadi kita nggak repot megangin atau ngikat atau apa gitu. Maaf nih kalau lagi hubungan atau apa itu, ini ketutup udah. Iya sih. Ketutup. Jadi nggak lepas juga. Ini yang nempel di perut. Ini buat covernya. Kan kalau dibuka kelihatan nih.
Wah, apalagi kalau ada isinya. Udah ilfil deh suami atau istri, betul nggak? Iya, betul, Bu. Nah, kelihatan kan? Nah, tapi kalau dengan ini, nah ini edukasi baru nih. Tapi nggak sih. Matiin lampu, Bu. Matiin lampu nggak kelihatan semua. Matiin lampu ya. Kadang-kadang kita suka pengen lihat ya, Pak. Mimik wajahnya bagaimana, ekspresinya, Oh gitu. ayo. Kan sudah hafal. Oh gitu. Ya sekali-sekali kan pastinya kan iya. tahu juga kan. Nah iya. itu aja kalau saya. Nah kalau umpamanya Bapak nih, sini cari deh kain yang gambarnya Johnny Depp. Oh iya. Kan? Wah, itu. Nah kalau untuk Dian cari di sini Angelina Jolie, siapalah artis film yang cantik, yang seksi gitu. Jadi nggak mempengaruhi. Itu jahit sendiri ya Bu Yuri? Iya, saya bikin sendiri. Kalau saya terus terang bikin gini bukan buat suami, karena saya pernah dituduh. Ini kan dulu pakai kantong plastik itu biasa. Iya. Nah, kalau itu gatal kan suka bunyi, digaruk. Saya dicurigai di supermarket tuh, disangka nyolong. Oh iya, karena berisik sih Bu ya. Kadang kalau digaruk begitu. Akhirnya terus sudah begitu, ini juga untuk nahan keringat di bawah nih. Di sini kan di dekat lipatan paha itu basah tuh. Nah, untuk menghindari iritasi juga di situ, saya pakai ini. Ini dari tahun 98 saya udah pakai ini. Sampai sekarang, kayaknya kalau nggak pakai ini, belum lengkap. Namanya cover kantong stoma. Tuh. Nanti kalau lagi pas ke YKI, saya bawa deh. Bisa lihat minyak bagaimana. Gitu. Ya, oke. Lanjut, Dian, gimana? Sama itu Bu, saya masih, sebagian orang kayaknya menganggap orang yang pakai stoma tuh kayaknya masih gimana gitu. Makanya saya nggak banyak kasih tahu lah gitu kan. Tapi kalau yang tahu ada yang mensupport gitu kan, ada yang udah sih nggak usah, tenang aja. Tapi sebagian teman ada yang menjauh dari saya gitu. Oh, begitu. Tapi ya. cukup gitu. Kalau saya tetap cukup tahu. Kalau memang kita akan hadapi orang-orang itu, tapi ya saya bersyukur bertemu banyak orang. Saya bisa mengidentifikasi ini orang yang cuma pengen tahu dan dia nggak punya empati apa-apa. Saya juga nggak berikan informasi apa-apa gitu. Tapi ketika orang itu yang punya empati, saya cerita apa adanya gini-gini loh. Jadi supaya mereka juga bisa berbagi ke orang lain gitu. Orang yang agak nyinyir atau apa, bukan kamu yang kasih makan kok repot dengan hidup saya. Betul Pak, betul. Ya begitu aja. Prinsip kalau dia yang kasih makan kita setiap hari atau apa, baru dia agak nyinyir ya itu ya kita boleh jadi terganggu pikirannya. Tapi kalau bukan, kita masih hidup kita sendiri, kita yang ini, ya sudah jalanin aja, nggak usah peduli orang-orang seperti itu. Oh gitu ya Pak. Secara fisik kita nggak kelihatan Pak. Secara fisik kita nggak kelihatan. Iya sih. Tahu. Jadi kalau memang orang tidak perlu tahu ya sudah nggak usah dikasih tahu. Iya. Tapi jadi saya sekarang orang itu memang sudah tahu nggak tahu dari mana lah, pokoknya tahu, pasti dia akan bertanya-tanya. Nah itu baru saya kadang-kadang suka jelasin begini, tapi kadang-kadang ya ala kadarnya aja deh. Iya. Soalnya ya itu kan termasuk saya kan orang dagang nih Bu, gitu kan. Kadang-kadang ya gitu, mungkin mereka jijik atau apa kali ya. Tapi ya udahlah gitu kan. Saya ininya ya udahlah gitu. Kan nggak kelihatan. Masa iya sih orang mau ini kok jijik gimana, kecuali kalau di depan mata diliatin. Iya. Tapi
kalau saya kan karena saya kan tadinya aktif nih di sekolah, saya kan jualan di sekolah gitu kan, di sekolah anak saya. Jadi hampir sebagian teman-teman di kelas anak saya tuh mereka tahu gitu kan, gitu. Jadi padahal saya nggak cerita, tapi mereka udah, lu pakai kantong ya, gitu. Saya antara mau jawab mau enggak, tapi akhirnya udah saya jujur aja gitu kan. Iya emang kenapa gitu. Jadi sekarang ini begitu anak saya lulus gitu kan, terus bagian tuh ada yang masih ibaratnya masih welcome lah ke saya gitu kan. Ada yang udah menjauh gitu, jangankan nyapa, kadang saya yang sapa juga nggak dijawab gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Mungkin Terima aja. Saya terima Masih aja. ada yang lain. Iya, betul Bu. cuman kadang kan di hati saya paling ini, kok gitu ya gitu. Ya tapi ya sudahlah, nggak usah dipikirin gitu kan. Toh yang lain masih banyak. Iya, betul. Kalau saya banyak yang nggak tahu itu. Gitu ya Pak. Banyak yang nggak tahu. Jadi tapi kemarin itu setelah mereka baca di Kompas gitu, pada kaget itu teman-teman yang, loh kamu begitu ya, ini udah masa kita udah kenal puluhan tahun, aku nggak tahu katanya. Kamu aktivitasnya kok seperti biasa aja kalau ketemu. Jadi kemarin waktu ketemu kamu sudah pakai. Iya saya bilang. Oh ya, saya juga bersyukur karena dari penampilan mereka nggak tahu gitu. Nggak kelihatan ya Pak. Cuma kita sama memang tuh, harus. Pak. Sama seperti saya. Saya kan di organisasi di Kota Depok nih. Iya. Kita bergaul sudah ada 3 periode itu 15 tahun. 1 periode kan 5 tahun. Saya jadi pengurus tuh udah 3 periode. Mereka itu nggak tahu. Taunya apa? Kemarin YouTube saya keluar. Wah, rame di grup. Rame, pada nanya semuanya. Gini, begitu pas ketemu. Wah, udah heboh. Jadi itu saya udah 24 tahun, Pak. Mereka tidak menyangka sekian lama gitu. Baru tidak terdeteksi ya Bu. Karena penampilan mau pakai kain panjang, mau pakai celana jeans mau pakai apapun, hayoh aja, nggak kelihatan gitu loh Pak. Iya. Ya kan. Jadi memang tidak menghambat lah istilahnya dengan stoma ini. Oh ya Bu, apa namanya? Kadang saya tuh suka, ini kok gelembung ya gitu. Mungkin gimana sih ngatasinnya Bu? Maksudnya yang gampang gitu kan. Kadang saya kalau lagi di jalan, aduh ini si baby ini gitu kan, menggelembung gitu kan. Kayak ada anginnya gitu kan. Jadi, repot saya nih gitu kan. Ada gitu sih paling. Gini, kalau ini saya ya, ini kan memang dia rapat. Iya. Dia tidak ada lubang anginnya. Kalau yang bagus, itu yang mahal, itu ada lubang anginnya. Jadi otomatis dia tidak akan gembung. Tapi karena ini nih tidak ada lubang angin, saya cari itu apa jarum. Saya tandain pakai spidol. Oh nih di sini. Jadi di ujung sini nih di atas dibolongin. Terus cari selotip, selasi, tutup. Pada saat di jalan kan kita kan bisa begini kan biasanya kan pakai celana panjang atau apa gitu. Kita bisa narik ini. Kita buka nih selotipnya pelan-pelan. Kita tekan. Anginnya keluar. Jadi nggak balikin lagi tuh selotip. Iya. Harus apa namanya? Ya pinter-pinter kita awalnya memang bingung maksudnya tuh aduh, dilihatin orang nggak ya gitu. Iya. Nanti akan tahu caranya gimana ya supaya ini bisa aku buka supaya nggak kelihatan gendut. Iya, gitu. Jadi di soalnya kalau pakai baju rok kelihatan banget atau pakai kaos. Ya, kecil aja. Cek gitu ya di sini ya. Terus cari itu selotip atau lakban atau apa lah. Atau kalau ada lakban yang hitam tuh supaya kelihatan. Nah, tutup, terus udah gitu, nanti kalau ada anginnya nih gembung,
saya kadang-kadang suka masukin tangan gini, terus yang satu lagi pura-pura nutupin pakai tas gitu. Iya. Dulu sih nggak ngerti caranya, sekarang udah tahu gini. Terus pelan-pelan masuk nih tangan ke dalam celana, tarik itu, terus dipencet pelan-pelan keluar, tutup lagi. Iya. Tuh, ya. Oke. Itu solusinya, karena memang sekarang jarang yang ada lubang anginnya. Lubangnya. Oh, gitu. Ada lagi yang lain, Pipit? Pit, terkesima dia. Iya, Mbak Pipit diem aja. iya benar. Memang sih banyak orang yang belum bisa tahu apa ya, ibaratnya mereka tidak tahu ostomet itu apa dan menganggap ostomet itu seseorang yang ibaratnya bukan disabilitas ya. Pokoknya mereka tidak maulah menerima dan banyak stigma di antara mereka tentang ostomet ini. Cuman memang kita mungkin memang harus mungkin itu karena ketidaktahuan mereka tentang apa itu ostomet dan sebenarnya ostomet itu bagaimana gitu. Mungkin dalam pandangan mereka ostomet itu ada pandangan-pandangan yang negatif gitu. Nah, mungkin dari kita memang harus mau untuk ibaratnya memberikan penjelasan kepada mereka sebenarnya ostomet itu seperti apa, bahwa dan menjadi ostomet itu bukanlah sesuatu yang mengganggu loh sebenarnya, karena memang itu adalah salah satu ibaratnya tindakan untuk memperpanjang hidup atau meningkatkan kualitas hidup seseorang. Jadi mungkin memang karena ketidaktahuan mereka tentang ostoma itulah yang membuat mereka berstigma negatif. Jadi mungkin memang edukasi dan peningkatan ibaratnya awareness tentang stoma itu memang sangat perlu untuk dilakukan bersama-sama kayak gitu. Iya. Bu, boleh mungkin cerita nih sebenarnya tadi jadi kalau misalkan untuk merawat stoma itu untuk ostomet yang baru saja menjadi ostomet gitu. Kira-kira hal-hal penting apa aja yang harus diketahui? Yang menurut Ibu penting itu apa aja sih yang esensial untuk kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang lainnya. Pak Umbu juga boleh, maksudnya ini pertanyaannya untuk Bu Dian dan Pak Umbu yang maksudnya hal-hal penting apa aja yang harus diketahui oleh ostomet yang baru saja sebelum atau setelah? Sebelum operasi setelah maksudnya yang baru. Oh, yang baru. Iya, hal-hal apa aja yang harusnya diketahui gitu. Jadi, untuk supaya hidup itu maksimal kualitasnya seperti itu. Jadi kalau saya tadi keluhannya Dian kalau ada angin gitu ya, itu sudah dibantu sama Bu Juliana. Tapi sebetulnya tidak cuma angin masalahnya itu. Tapi kalau di dalam perjalanan itu ada isinya atau bagaimana, itu yang agak repot kan. Ada ostomet yang bisa mengatur makan, kapan keluarnya, tapi ada juga yang enggak. Iya. Seperti saya itu tidak teratur gitu. Kapan mau itu tanpa permisi gitu. Tapi yang kalau saya lebih bagaimana kita merencanakan perjalanan dari rumah mau kemana gitu. Jadi tidak improvisasi gitu. Jadi kalau saya mau ke satu tempat gedung, saya paling tidak sudah harus punya bayangan bahwa tempat itu punya kamar kecil yang cukup bagus dan bersih gitu. Kalau ke tempat sembarangan saya juga nggak mau gitu. Tempat yang di pasar misalnya begitu, itu saya nggak mau. Tapi kecuali kalau saya yakin tidak akan terjadi apa-apa, sudah kosong, baru saya ke pasar gitu, itu nggak apa-apa karena bisa segera pulang. Tapi kalau misalnya mau ke nonton pertunjukan atau apa begitu, saya harus tahu tempatnya itu cukup bagus nggak gitu.
Betul. Ada tempat-tempat yang kelihatannya bagus tapi itu Kadang-kadang toiletnya nggak bagus ya, Pak. kamar kecilnya nggak bagus gitu. Nah, itu kita jadi repot gitu. Iya. Jadi harus ditandain juga gitu. Bapak, kalau Sama Bapak bisa gini, mengatur maksudnya tuh gini, kalau mau pergi kemana harus ada kamar mandi yang sesuai dengan istilahnya dengan keinginan kita, istilahnya gitu ya. Ya. Saya pernah ngalamin, Pak, di terminal, bisa bayangin. Cari WC, kamar mandi umum itu luar biasa susah. Dan begitu ketemu, aduh, udah tahu sendiri seperti apa. Iya. Saya pengalaman mau numpang di rumah orang itu dicurigai. Jadi akhirnya saya ke kamar mandi umum. Kamar mandi umum itu mesti nimba dulu. Ambil air nimba dulu. Terus itu masuk ke kamar mandi, ukurannya cuma 1 kali 1. Bisa bayangin bagaimana mau bergerak. Itu saya pernah ngalamin seperti itu. Jadi ya kalau sekarang sih bisa ini ya, bisa ya apa namanya, mungkin sekarang sih lebih bagus karena sekarang saya lihat juga di stasiun-stasiun itu sudah bagus sekarang kamar mandinya. Jadi nggak khawatir lah. Nah kalau dia bagaimana tuh? Kalau aku sih paling nyiasatinnya aku bawa botol air. Botol aqua, iya itu yang penting. Karena kalau botol air selalu. Ada shower, bingung. Jadi kalau ketemu pas airnya nggak bersih kan saya bawa air sendiri gitu. Enggak, kalau air mas selalu istilahnya tuh air itu memang ada yang bersih ada yang enggak. Tapi kalau di mal-mal besar pasti itu bersih. Mereka tidak pasti bersih, tapi mereka tidak ada di kamar mandinya tidak ada shower. Pakai shower gitu. Enggak ada showernya, jadi begitu cebok ya yang dipencet terus keluar dari lubang itunya dari bawah itu. Otomatis selalu kemana-mana bawa botol. Iya. Betul. Kalau di mall-mall yang udah modern udah nggak ada showernya itu. Nggak ada shower, iya betul. Iya, jadi langsung di bawah gitu kan. Mau ditancap di mana? Nggak bisa. Saya pernah tuh basah kuyup tuh di mall karena lupa nggak bawa botol. Akhirnya saya nampung dari yang dipencet itu. Iya. Wah, udah. Repot ya. Repot Bu. Basah semua akhirnya. Kalau bisa diakalin gimana, akhirnya kemana-mana selalu bawa botol. Itu aja. Iya.